Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap video ini akan memberikan manfaat dan hiburan bagi Anda. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Jangan lupa like dan subscribe. Mantan Panglima TNI Jenderal Purn, Gatot Nurmantio menuding TNI telah disusupi komunis. Hal ini ia sampaikan dalam acara webinar berjudul TNI vs PKI pada Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Menurut Gatot, pernyataannya tersebut bisa dibuktikan dari hilangnya sejumlah barang di Museum Dharma Bakti, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Jakpus. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata, baru saja terjadi adalah Museum Kostrad, betapa diorama yang ada di Makostrad. Dalam Makostrad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto, Soeharto, dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30 SPKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai Komandan Resimen Parako dibantu oleh KKO, ungkap Gatot pada acara webinar. Terkait hal ini, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menilai pernyataan Gatot sebagai nasihat dan peringatan bagi prajurit aktif TNI agar senantiasa waspada supaya sejarah kelam tidak terulang kembali. Ia juga tak ingin berpolemik terkait pernyataan Gatot. Pasalnya, menurut Hadi isu tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat. Dan sebenarnya masalah ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait. Gatot Nurmantio merupakan pensiunan TNI yang lahir di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret tahun 1960. Ia berasal dari keluarga yang berlatar belakang militer. Sang ayah, Suwantio, pernah menjabat sebagai Letnan Kolonel Infanteri di Kodam 13 Merdeka Sulawesi Utara. Dikutip dari Tribun Newswiki, Gatot merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982. Ia kemudian memulai karir militernya dengan bergabung sebagai pasukan infanteri. Jabatan pertamanya adalah Komandan Peleton Mo 81 Kompi Bantuan Batalion Infanteri 315 Garuda. Di tahun-tahun 1983 sampai tahun 1984, Gatot pernah diterjunkan dalam Operasi Seroja di Timor Leste. Setelahnya, ia pindah menjadi Komandan Kompi Senapan B Batalion Infanteri 320 Badak Putih dan Komandan Kompi Senapan C Batalion Infanteri 310 Kidang Kancana. Karir Gatot kemudian semakin menanjak hingga ia dilantik menjadi Gubernur Akmil pada 2010. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, tepatnya tahun 2014, ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, menggantikan Jenderal TNI Budiman. Setahun kemudian, Gatot menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa pensiun. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2015 sesuai Kepres nomor 49 TNI 2015 tertanggal tanggal 6 Juli tahun 2015. Namun, 2 tahun setelahnya ia diberhentikan secara hormat pada tanggal 8 Desember tahun 2017. Posisi Panglima TNI kemudian diisi oleh Marsikal Hadi Cahyanto. Di tahun 2020, Gatot buka suara mengenai pemberhentiannya. Ia menilai pemberhentian dirinya berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S. Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30 SPKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja PDI menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti, kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube Hersubeno Point, Rabu tanggal 23 September tahun 2020 dikutip kompas.com. Saya bilang, terima kasih, tetapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti, tambahnya. Kendati demikian, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko kala itu, tak mengambil pusing soal pernyataan Gatot tersebut. Menurutnya, sah-sah saja Gatot berpendapat pemberhentian dirinya dari Panglima TNI karena pemutaran film G30S. Tetapi, ia mengingatkan apa yang disampaikan Gatot adalah pendapat subjektif mantan Panglima TNI itu sendiri. Tentang pencopotannya, itu pendapat subjektif.
Karena itu penilaian subjektif, ya boleh-boleh saja, sejauh itu perasaan, kata Muldoko dalam keterangan tertulis, Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Namun, tegas Muldoko, pernyataan Gatot itu belum tentu sesuai pemikiran Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dinilai layak nyapres. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Gatot Nurmantio layak dicalonkan sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Selain Gatot, Jamiluddin juga menilai Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dan Andika Perkasa, layak maju nyapres. Menurut Jamiluddin, alasan mengapa Gatot dinilai layak nyapres adalah karena ia masih menjadi tokoh TNI yang disegani. Kendati demikian, elektabilitas Gatot yang masih rendah dan tak ada partai politik yang mengusung, menjadikan nilai tawarnya untuk menjadi capres semakin rendah. Kami, organisasi yang menaunginya, tampaknya belum cukup kuat untuk menaikkan elektabilitasnya. Koalisi oposisi non-partai yang coba dibangun, juga tak cukup untuk meningkatkan bargaining politik Gatot untuk nyapres. Teruslah berjuang Bapak Gatot Nurmantio demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jagalah bangsa Indonesia sampai tumpah darah penghabisan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.